dari kelompok 10. Selanjutnya kita akan membahas mengenai global dari berbagai global dari kami dari kelompok 10 akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai ekonomi kreatif. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Latifah. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Nazwa dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Skarut Kenny dengan ujung NIM 28. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jukim, NIM 241011331004. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan ide, kreativitas, dan kemampuan berpikir manusia untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Jadi, yang paling penting itu bukan bahan bakunya, tapi ide yang unik. Misalnya di Kalimantan Selatan, kain sesirangan bisa memiliki harga tinggi karena motif dan desainnya yang sangat kreatif. Artinya, semakin kreatif seseorang, semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai karakteristik ekonomi kreatif. Teman-teman tahu nggak sih, ekonomi kreatif itu punya ciri utama, yaitu selalu berkembang dan mengikuti tren yang ada. Bidang ini sangat bergantung pada ide dan kreativitas manusia. Jadi, semakin kreatif seseorang, semakin besar peluang usahanya untuk berhasil. Nah, produk yang dihasilkan juga biasanya unik-unik, beda dari yang lain, dan punya ciri khas tersendiri. Karena keunikannya itu, produk ekonomi sering punya nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, ekonomi kreatif juga erat kaitannya dengan teknologi. Sekarang, banyak orang memanfaatkan media sosial untuk promosi penjualan, seperti Instagram, TikTok, atau Marketplace. Contohnya nih, di Banjarmasin, banyak pelaku usaha yang menjual produk lokal, seperti makanan khas atau kerajinan tangan. Dan juga ada yang membuat konten di TikTok untuk mendapat penghasilan. Ini menunjukkan bahwa kreativitas bisa menjadi peluang ekonomi yang nyata di era digital Menjelaskan sekarang. tentang ekosistem ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu bisa berkembang karena adanya kerjasama antara berbagai pihak. Nah, ada pelaku usaha yang membuat produk, pemerintah yang membantu dengan pelatihan dan dukungan, serta masyarakat dan teknologi yang membantu pemasaran. Di Kalimantan Selatan, misalnya UMKM Sasirangan bisa berkembang karena adanya dukungan dari pemerintah dan juga bantuan untuk promosi. Jadi semua saling berhubungan dan saling membutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tren global dari ekonomi kreatif. Seperti yang kita ketahui saat ini, ekonomi kreatif berkembang sangat pesat karena adanya teknologi digital. Seperti orang yang membuat konten itu memerlukan yang namanya ide dan kreativitas. Lalu ada orang yang bekerja dan menghasilkan uang hanya melalui internet. Contohnya seperti orang yang berjualan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya, itu akan sangat membantu dengan adanya teknologi digital. Ekonomi kreatif juga membantu pembangunan karena bisa membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta melestarikan budaya daerah. Contohnya seperti produk khas Kalimantan Selatan yaitu sesirangan yang dapat dikenal melalui teknologi digital.